Memberontak, mendorong, memukul, berteriak, segala cara Nadira lakukan untuk menyingkirkan laki-laki ini dari atas tubuhnya. Namun tenaganya yang tak seberapa tidak mampu melawan laki-laki bertubuh tegap dan tinggi ini. Nadira menangis dan menggeleng, berusaha menahan tangan laki-laki itu yang berusaha menyobek bajunya. Namun gagal, kain tipis itu telah raib dari tubuhnya. Tak menyerah, Nadira terus memberontak. Namun pemberontakannya seolah semakin membangkitkan sisi liar laki-laki ini. "Lepaskan aku mohon." Permohonan Nadira seolah seperti alunan musik indah bagi laki-laki itu yang membuatnya semakin semangat mencumbu tubuh polos Nadira. Nadira menggeleng, mencengkeram dan menggigit lengan kekar laki-laki yang mengukung tubuhnya itu. Namun, kamar mewah yang dihiasi lampu redup nan cantik ini terasa seperti neraka untuk Nadira. Begitu menakutkan dan mencekam. Dinding-dindingnya yang berwarna putih itu seolah berubah menjadi gelap, saat laki-laki itu memaksa menerobos masuk dan menghancurkan pertahanan Nadira. Hancur. Benar-benar hancur. Dia merenggut sesuatu yang paling berharga bagi Nadira yang telah dijaganya selama 20 tahun. "Aku mulai. Ini akan sakit, tapi tak akan lama. Kamu akan menikmatinya juga." Nadira tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Nadira hanya berharap malam ini segera berlalu. Malam ini adalah malam paling menyakitkan dalam hidup Nadira. "Ibu, maaf, aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga diri." Nadira memejamkan mata dengan setetes air mata membasahi sudut mata. Di sebuah berita. Breaking news, skandal foto syur CEO muda Erlangga Group bersama seorang perempuan tersebar di internet. Unggahan foto pertama kali diupload oleh akun bodong @penguasa kegelapan di sosial media LG. Belum pasti kebenaran foto itu, namun dampaknya sudah cukup besar. Dikabarkan saham Erlangga Group mengalami penurunan. Jika keluarga Erlangga sang pemilik perusahaan tidak segera klarifikasi, diprediksi saham akan terus mengalami penurunan. Siaran itu berakhir tepat setelah vas bunga mendarat di layar TV. Sang pemilik TV sekaligus orang yang dibicarakan, berteriak murka. Tercoreng sudah citra keluarga Erlangga yang prayoga dan kakek luhurnya jaga selama puluhan tahun. "Sialan, dasar anak tidak berguna. Jika tahu akan berakhir seperti ini, saya tidak akan pernah menjadikan dia CEO. Kalau perlu saya coret dia dari kakak." Sekretaris dan beberapa bawahan prayoga termundur selangkah. Takut tiba-tiba terkena lemparan vas lain. Masih dengan emosi meletup-letup, prayoga mengambil ponsel dan mencari nomor putranya. "Awas saja kamu." Sambil mondar-mandir, prayoga menunggu panggilannya dijawab. "Tapi, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." "Dasar bocah tengik. Berani sekali kamu tidak mengangkat panggilan papa." Mengulang panggilan kedua, ternyata sama saja. Emosi prayoga semakin membara, ibarat gunung api sudah siap meletus dan membakar apa saja di sekitarnya. "Kamu enak-enakan dengan jalangmu sedangkan papa di sini pusing mengurus masalah yang kamu buat. Enak sekali hidupmu, hah?" Sambil mencaci maki, prayoga mengirim pesan pada putranya. "Sial, centang satu." Prayoga membanting ponsel di meja, berbalik dan menghadap para pegawainya. "Cari Sagara dan suruh dia pulang sekarang." "Baik, Pak." Tepat setelah mereka pergi, prayoga bersama sekretarisnya mengadakan rapat penting dengan para anggota khusus yang bertugas untuk memecahkan masalah internal keluarga Erlangga.
Di saat penjuru negeri sedang heboh dengan foto-fotonya, si pembuat kehebohan justru sedang tidur nyenyak. Di kamar yang didominasi warna putih, yang terasa tenang dan nyaman, Sagara berpelukan dengan seorang gadis cantik yang juga terlelap. Gadis yang telah dia renggut keperawanannya semalam. Akhirnya Sagara terbangun. Melenguh dan merenggangkan tangan pelan. Sesaat dia terkejut melihat sosok perempuan di sampingnya. Hampir saja marah, sebelum teringat percintaan panas mereka semalam. Percintaan yang tak pernah Sagara sangka-sangka. Benar, semua terjadi begitu saja. Siapa kamu, Kamu membuatku gila semalam. Gadis ini, satu-satunya perempuan yang Sagara izinkan menyentuh tubuhnya. Biasanya para wanita yang melayaninya hanya membantu pelepasan tanpa penyatuan. Sagara sangat menjaga diri. Tidak sembarangan mengeluarkan benih. Sagara tidak mau ada skandal yang mencoret nama baiknya. Namun gadis ini, Sagara hampir gila dibuatnya. Cantik sekali. Sagara mengangkat dagu gadis yang masih terpejam itu. Menatap lamat-lamat wajah cantiknya. Matanya agak bengkak, sepertinya semalam dia menangis hebat. Bibirnya sedikit robek, sepertinya Sagara menggigitnya cukup kencang. Pipinya tirus, namun tidak kurus. Bodinya juga menarik. Pinggangnya ramping, pas dalam lingkaran tangan Sagara. Top. Tuan, permisi. Tuan besar mencari Anda, Tuan. Dan meminta Anda segera pulang sekarang. Tumben. Pasti ada masalah serius sampai papanya menyuruh pulang. Selesai memakai celana dan kemeja, Sagara meraih ponsel di meja. Begitu menyalakan ponsel dan data, seketika terkejut melihat banyak panggilan masuk. Lebih terkejut lagi saat membaca chat dari papanya. Papa, send pic. Papa, apa ini? Foto apa ini? Papa, sudah papa bilang. Bersenang-senang boleh. Tapi perhatikan sekitarmu. Apa jalangmu begitu cantik sampai menciumnya di depan semua orang? Papa, pulang sekarang atau papa cari kamu dan Mengguburmu hidup-hidup. Sial, Sagara bergegas meninggalkan kamar. Sebelum menutup pintu Sagara menoleh, memperhatikan gadis itu yang masih lelap. Lupakan, cuma cinta satu malam. Sagara menutup pintu dan bergegas pergi bersama bodyguardnya. Setengah jam setelah terbangun, Nadira tak hentinya menangis. Tangisan tanpa suara. Hanya air mata yang tiada henti mengalir. Tubuhnya remuk, bahkan untuk bergerak saja selangkangannya sakit sekali. Namun, tidak lebih sakit daripada hati dan harga dirinya yang hancur sekarang. Dalam keterpurukan sekarang, ada banyak jika di kepala Nadira. Jika tidak meninggalkan desa, mungkin dia tidak akan mengalami semua ini. Jika tidak mempercayai Jessica, kesucian yang dia jaga selama bertahun-tahun pasti tidak akan terenggut. Jika setibanya di klub tadi malam, Nadira mengikuti instingnya untuk keluar dari klub, pasti sekarang dia sudah aman, mungkin sedang perjalanan balik kampung. Dan masih banyak lainnya. Morning, temanku, sapa Jessica setelah membuka pintu. Nadira menoleh dengan mata memicin. Namun Jessica justru terkekeh. Menghisap rokok dalam-dalam, Jessica beranjak dari ambang pintu, menghampiri Nadira yang terbaring lemah di ranjang. Dengan kurang ajar Jessica menghembuskan kepulan asap ke wajah Nadira yang bengkak karena tak hentinya menangis. Gimana? Enak kan? Modal ngang asteris kang doang uang lancar. Entar malam gue cariin klien lagi. Pelak.
Satu tamparan keras mendarat di pipi Jessica. Jessica ternganga. Aku sangat mempercayai kamu dan ini balasan kamu. Kamu menjualku, Jessica. Bagaimana bisa kamu setega ini padaku? Kenapa tidak tega, hah? Jessica menjambak rambut Nadira sampai kepalanya terdonggak. Memekik, Nadira berusaha melepas jambakan. Tapi Jessica justru mencengkeram semakin kuat sampai kulit kepala Nadira terasa sakit. Lo, kalau bukan karena kebaikan gue mengajak lo ke Jakarta, lo masih jadi anak kampung yang miskin. Harusnya lo berterima kasih sama gue. Gue memberi lo tumpangan di apart gue gratis. Gue juga mencarikan lo pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Dan lo malah menamparkan gue. Di mana rasa terima kasih lo, Jal Asteris Ang? Aku bukan Jal Asteris Ang seperti kamu. Nadira mendorong Jessica. Bukan Jal Asteris Ang sepertiku, hahaha. Jessica tertawa, sampai terbatuk-batuk tersedak asap rokok. Mengumpat, Jessica melempar puntung rokok dan menginjak-injak dengan penuh emosi. Ngaca, Nadira. Lo baru saja menjual tubuh lo. Memangnya sekarang lo masih perawan? Enggak kan? Ya sudah, kita sama. Aku tidak pernah menjual tubuhku demi uang. Kamu yang menjualku. Kamu menjebakku. Ark. Jessica menguatkan jambakan. Banyak omong lo. Daripada lo menggunakan tenaga lo untuk mengocehi gue, lebih baik lo gunakan tenaga lo untuk nanti malam. Madam Joy bilang ada pelanggan baru untuk lo. Sebagai gantinya karena lo udah berani menamparkan gue, bayaran lo gue potong setengah. Aku nggak mau. Aku mau keluar dari sini. Nadira mendorong Jessica sekuat tenaga sampai perut Jessica menabrak sisi meja. Menahan sakit kepala, Nadira sempoyongan berusaha turun dari ranjang. Nadira ingin pergi dari sini. Nadira tidak mau di sini lagi. Tentang sumpah Nadira yang ingin menghancurkan klub itu, Nadira masih mengingatnya. Dan akan terus mengingatnya sampai mati. Tapi sekarang Nadira harus pergi dulu menyelamatkan diri. Lo pikir semudah itu kabur dari gue? Nadira memekik saat merasakan pukulan kuat di tengkuknya. Kepalanya yang pusing terasa semakin pusing dan tidak sadarkan diri. Ais, Jessica mengumpat dan menendang kaki Nadira. Sialan, harusnya sekarang waktunya gue istirahat sebelum nanti malam. Tapi lo malah menguras tenaga gue. Awas saja, gue jual lo ke 5 orang sekaligus. Biar mampus sekalian. Dasar tidak tahu diuntung. Udah miskin, belagu lagi. Untung lo cantik. Kalau enggak, malas banget gue bawa lo sini. Jessica menyeret tubuh Nadira ke pojokan kamar, mengikat tubuh lemah itu agar tidak lari saat sadar nanti. Jessica, kamu apakah mutiara kita? Sorry, madam. Dia membuatku emosi. Sial, dia baru saja menamparku. Kamu tahu, banyak yang menginginkan Nadira. Setelah ia bangun urus dia. Nanti malam ada yang mau pakai dia lagi. Jessica menyugar rambutnya ke belakang, tapi aku dapat komisi juga kan? Tentu. Oh, jangan lupa cari gadis desa lainnya. Kalau bisa cari yang seperti Nadira. Siap. Aku sudah punya beberapa incaran. Good job. Mobil Rolls-Royce yang ditumpangi Sagara tiba di pelataran mewah kediaman sang ayah. Seperti biasa pasti ada beberapa bodyguard yang berjaga di sekitar rumah. Papa di dalam. Lia, Tuan.
Beliau ada di ruang kerja, sedang menunggu Tuan. Sagara mengumpat, seketika was-was dan gelisah. Merapikan jasnya dan bergegas menemui papanya yang ada di ruang kerjanya. "Pak, akhirnya pulang juga kamu bajingan tengik. Sini kamu." Prayoga mengayunkan tongkat. "Pak, tenang, Pak. Tenang. Tenang. Dalam keadaan seperti ini kamu masih bisa menyuruh Papa tenang? Kamu tidak melihat kekacauan yang baru saja kamu lakukan? Oh, bagaimana mungkin kamu melihat, Sen, malaman sampai pagi kamu sibuk dengan pelacurmu itu." Prayoga terus mengayunkan tongkat mengincar punggung putranya. Menghindar, Sagara berlari ke sana kemari. Demi apapun, Sagara merasa seperti anak kecil yang telat pulang karena asyik bermain lalu mendapat pukulan kasih sayang sang ayah. Oh astaga, umurnya bahkan sudah 30 tahun, tapi Sagara masih terus mendapat pukulan di pan asteris et atau di punggungnya. Beberapa pegawai yang ada di ruangan itu hanya diam. Sudah terbiasa. Begitulah mereka. "Pak, tenang. Aku bisa jelaskan. Aku dijebak. Papa juga pasti tahu kan aku seperti apa. Aku nggak mungkin sembarangan meniduri perempuan. Apalagi sampai menciumnya di depan umum. Itu gila. Dan aku tidak gila. Aku juga sama terkejutnya dengan Papa sekarang. Aku juga marah. Aku ingin sekali memukul diriku sendiri. Tapi sekarang bukan waktunya menyalahkanku, Pak. Kita harus mencari solusi secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini. Ya semua itu gara-gara kamu. Lia, Pak, iya. Gara-gara aku. Aku yang salah. Oke. Prayoga berhenti mengejar, menapakkan tongkat di lantai sembari ngos-ngosan. Umur memang tidak bisa bohong. Duduk dulu, Pak. Duduk. Papa harus menjaga kesehatan. Tidak lucu kan tiba-tiba Papa serangan jantung saat kita kejar-kejaran kayak gini. Bisa-bisa orang-orang menyalahkanku karena membunuh papaku sendiri. Kamu memang hampir membunuh Papa gara-gara serangan jantung dengan masalahmu itu. Salah lagi, Sagara hanya mencoba menenangkan. Tapi setiap kalimat yang terucap dari mulut selalu salah. Ya, Pak Tua ini memang maha benar. Akhirnya Prayoga duduk di sofa. Mengambil hati, Sagara membawakan secangkir air putih. "Minum dulu, Pak." Duduk di samping Papa, Sagara mengulurkan gelas itu. "Tidak perlu, Papa tidak butuh minum, Papa butuh solusi sekarang. Papa dan tim sudah melakukan proses pembersihan. Kita mengeluarkan skandal-skandal lain untuk menutupi skandal kamu. Papa juga sudah mengerahkan orang-orang IT untuk menghapus foto-foto kamu. Tapi tetap sulit. Saham kita tetap mengalami penurunan. Belum lagi Papa harus mengeluarkan puluhan juta untuk menangani kasus ini. Lain kali, otak dipakai. IQ doang tinggi, tapi mengaplikasikannya nol. Selalu saja bikin masalah. Pak, berapa kali aku bilang aku dijebak? Itu juga karena kebodohan kamu. Sudahlah, Papa tidak ingin mendengar pembelaan kamu. Papa ingin mendengar solusi kamu. Sebagai CEO, solusi apa yang kamu berikan untuk mengatasi masalah ini? Prayoga memberi kode pelayan untuk menyalakan cerutu. Prayoga butuh sedikit penenang. Rokok menjadi pilihannya. Sambil menghisap dan mengeluarkan asap rokok, Prayoga memperhatikan putranya tampak berpikir keras. Aku akan menikahinya. Menikah? Kamu gila.
Aku tidak memakai pengaman, Pak. Kemungkinan besar dia akan mengandung anakku. Aku tidak mau anakku lahir di luar nikah. Selain itu, kalaupun perempuan itu tidak hamil, menikah adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Prayoga mengepalkan tangan. Urat-urat di leher menonjol. Percaya padaku, Pak. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Gadis itu, gadis desa yang lugu. Dia tidak akan macam-macam. Sejenak Prayoga memejamkan mata untuk menenangkan pikiran. Selama ini, Prayoga selalu mempercayai Sagara. Sekalipun, Sagara tidak pernah mengecewakannya. Baru kali ini Sagara membuat kesalahan dan berujung fatal. Namun, tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan. Sesempurna apapun Sagara, dia tetaplah manusia biasa. Dan Prayoga akan selalu memaafkan putranya. Baik, Papa akan menerima saran kamu, tapi hanya pernikahan kontrak. Seandainya perempuan itu hamil, ceraikan dia setelah melahirkan. Tapi jika perempuan itu tidak hamil, kalian akan bercerai setelah gosip meredah. Papa akan merekayasa skandal seolah-olah gadis itu yang berkhianat sehingga kamu menggugat cerai. Dengan begitu nama kamu akan bersih. Kejam. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan sosok Prayoga selain kata itu. Dan sifat itu juga diwariskan pada kedua putranya Derek dan Sagara. Mereka tumbuh menjadi anak-anak ambisius, penuh tekad dan pantang menyerah. Positifnya mereka terlatih dan tidak kesulitan bersaing dengan dunia kejam ini. Negatifnya, rasa persaudaraan mereka sedikit merenggang karena persaingan begitu tinggi. Mengerti? Iya, Pak. Akan kucari gadis itu.